perkenalkan nama saya Rifani Fidelia Angelina. Saya berasal dari SMP Kristen Petra 3 Surabaya dan saat ini saya duduk di kelas 8. Pada kesempatan kali ini, saya membaca buku yang berjudul 5 Sekawan di Pulau Harta. Buku ini ditulis oleh Enid Blyton pada tahun 1942. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh PT Gramedia Jakarta pada tahun 1978. Buku ini berjumlah 179 halaman dan memiliki ISBN 978 602 032 1295. Petualangan dalam buku ini bermula pada saat liburan ada 3 orang anak yang bernama Julian, Dick, dan Anne. Mereka awalnya berencana untuk pergi berlibur ke Polset, namun tidak jadi karena ternyata pada saat itu penginapan di sana penuh semua. Sehingga ayah mereka menyarankan untuk mengunjungi adiknya yaitu Paman Quentin yang ada di Pondok Kirin. Sesampainya di Pondok Kirin, mereka disambut dengan hangat oleh bibi mereka yaitu Bibi Fanny. Julian, Dick, dan Anne pada saat itu belum bisa bertemu dengan sepupu mereka yaitu Georgina, dikarenakan Georgina tiba-tiba menghilang entah kemana sampai-sampai Bibi Fanny dan Paman Quentin tidak dapat menemukannya. Pada saat malam tiba, Julian dan Dick tidur di sebuah kamar yang miring langit-langitnya di bawah atap rumah, sedangkan Anne tidur di kamar Georgina. Malam itu, Georgina akhirnya kembali ke rumah pada saat 3 anak tersebut telah tidur nyenyak. Pada saat keesokan harinya, saat Anne membuka matanya, ia melihat seorang anak perempuan berambut keriting, potongan pendek seperti potongan anak laki-laki, bermata biru cerah, dan muka coklat terbakar matahari. Anne pun langsung bertanya apakah dia adalah Georgina. Anak tersebut menjawab bahwa dia bukanlah Georgina. Anak tersebut berkata dia tidak suka dipanggil dengan panggilan Georgina. Dia lebih suka dipanggil dengan nama George karena dia ingin menjadi seperti anak laki-laki. Sehingga mulai pada saat itu, Julian, Dick, dan Anne memanggilnya dengan nama George. Setelah sarapan, 4 anak tersebut pergi ke Tol Kirin. Sesampainya di sana, Anne melihat sebuah pulau karang, lalu menanyakan nama dari pulau tersebut. Kemudian George pun menjawab bahwa pulau itu adalah Pulau Kirin. Pulau itu kepunyaannya, karena dulu hampir semua tanah di sekitar merupakan milik keluarga ibunya. Namun mereka jatuh miskin sehingga mereka terpaksa untuk menjual hampir seluruh tanah yang mereka miliki. Hanya pulau tersebutlah yang belum terjual karena tidak ada pembeli yang berminat untuk membelinya. Julian, Dick, dan Anne mulai penasaran akan pulau tersebut dan sangat tertarik untuk pergi ke pulau tersebut. Sehingga keesokan harinya, George mengajak Julian, Dick, dan Anne untuk pergi ke pulau itu bersama dengan anjingnya yaitu Timmy. Di tengah perjalanan, mereka melihat banyak sekali bangkai kapal karam di sekitar mereka. Kemudian George berkata bahwa kapal milik kakek buyutnya tenggelam di sana. Dan katanya kapal tersebut menyimpan petunjuk untuk mencari sebuah batangan emas yang disembunyikan. Sesampainya mereka di Pulau Kirin, 4 anak tersebut mengunjungi sebuah puri yang telah lama ditinggalkan oleh orang. Puri tersebut bisa dibilang telah menjadi sarang bagi banyak burung gagak. Dan puri tersebut memiliki banyak ruangan yang sudah tidak ada atapnya. Ketika mereka sedang menelusuri puri tersebut, tiba-tiba datanglah sebuah badai dan angin ribut yang dahsyat, sehingga 4 anak tersebut terpaksa untuk berteduh di sebuah ruangan yang masih utuh dalam puri tersebut. Setelah badai dan angin ribut berlalu, tiba-tiba kapal karam yang mereka cari yang semula ada di dasar terangkat hingga ke tepi pantai. Sehingga Julian, Dick, Anne, dan George memutuskan untuk menelusuri kapal karam tersebut keesokan harinya. Pada saat mereka menelusuri kapal karam itu, mereka menemukan sebuah peti dan membawa peti tersebut pulang. Ternyata peti tersebut tidak bisa dibuka, sehingga mereka memutuskan untuk menjatuhkan peti tersebut dari lantai paling atas agar terbuka. Peti tersebut akhirnya terbuka. Tapi karena kegaduhan yang mereka timbulkan membuat Paman Quentin marah, sehingga Paman Quentin mengambil peti tersebut dan membawanya ke dalam kamar kerjanya. Julian pun memutuskan untuk menyelinap masuk ke kamar kerja Paman Quentin ketika Paman Quentin tertidur nyenyak, lalu membawa peti tersebut keluar. Setelah dibuka, ternyata peti tersebut berisi selembaran kertas.
Kertas tersebut berisi petunjuk untuk mencari emas yang ada di dalam puri. Julian pun dengan cepat menyalin peta tersebut dalam selembar kertas, lalu mengembalikan peti tersebut ke dalam kamar kerja Paman Quentin agar Paman Quentin tidak curiga. Namun ternyata Paman Quentin menjual peti tersebut kepada orang lain, sehingga Julian, Dick, dan George memutuskan untuk kembali ke Pulau Kirin keesokan harinya dan mengikuti petunjuk yang ada dalam salinan peta milik Julian untuk menemukan emas yang ada dalam puri tersebut. Setelah mereka mengikuti petunjuk yang ada dalam salinan peta milik Julian, mereka pun akhirnya menemukan sebuah pintu yang menuju ke sebuah ruangan yang menyimpan emas yang disembunyikan. Namun ternyata pintu tersebut tidak dapat dibuka, sehingga Julian memutuskan untuk membuka pintu tersebut menggunakan kapak. Sayangnya ada serpihan kayu yang mengenai pipi Dick, sehingga Julian mengantarkan Dick dan Anne ke atas untuk mengobati luka yang ada di pipi Dick. Kemudian Julian turun ke bawah untuk menolong George membuka pintu tersebut. Pintu tersebut akhirnya terbuka dan emas pun ditemukan. Namun tiba-tiba ada dua orang yang datang untuk mengambil emas-emas tersebut. Orang-orang tersebut merupakan orang yang telah membeli peti dari Paman Quentin. Mereka menemukan George dan Julian lalu memaksa George untuk menulis surat kepada Dick dan Anne agar Dick dan Anne turun ke bawah sehingga Dick dan Anne dapat dikurung oleh orang-orang tersebut juga. Dick dan Anne yang mendapatkan surat tersebut dari Timmy dengan cepat menyadari bahwa surat tersebut merupakan jebakan karena nama yang ada di dalam surat tersebut merupakan Georgina, sedangkan George tidak suka dipanggil dengan nama Georgina. Sehingga pada saat orang-orang tersebut pergi keluar, Dick langsung turun ke bawah untuk menyelamatkan Julian dan George. Setelah menyelamatkan Julian dan George, mereka memutuskan untuk mengurung orang-orang tersebut dalam ruangan tersebut. Namun rencana mereka gagal karena pintu yang semula digunakan untuk mengurung orang-orang tersebut tidak dapat tertutup dengan rapat, sehingga orang-orang tersebut dapat mendobrak pintu tersebut. Akhirnya Julian, Dick, dan George berhasil melarikan diri, dan setelah sampai di Pondok Kirin, mereka dengan cepat melaporkan semuanya ini kepada Paman Quentin dan Bibi Fanny. Lalu mereka segera menelpon polisi untuk mencari orang-orang tersebut dan menangkapnya. Namun kabarnya orang-orang tersebut tidak dapat ditemukan karena orang-orang tersebut melarikan diri menggunakan sekoci dan perahu milik nelayan. Cerita ini berakhir dengan bahagia karena Paman Quentin, Bibi Fanny, dan George akhirnya menjadi kaya setelah menemukan emas-emas tersebut. Menurut saya, cerita ini sangatlah menarik karena berhasil membuat pembaca merasakan ketegangan yang ada di dalam cerita ini dan membuat pembaca penasaran akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Untuk membaca dan memahami buku ini dalam sehari, kita perlu menyediakan waktu luang setidaknya 2 jam dikarenakan ceritanya yang cukup panjang dan kompleks. Demikianlah pendapat saya tentang buku cerita ini. Terima kasih.